Selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara di mana saja kita berada. Berjumpa lagi bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih dalam program Renungan Malam edisi Kamis 16 Juli 2020. Mari kita persiapkan seluruhnya hati dan pikiran kita, seluruh hidup kita. Kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kita datang memohon dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, begitu banyak yang berharga yang Tuhan anugerahkan, karuniakan kepada kami semuanya. Salah satu adalah keluarga. Tetapi terkadang kami tidak mensyukurinya dengan baik. Banyak kelemahan dan keterbatasan kami. Kekeliruan-kekeliruan yang terjadi yang kami nyatakan. Dalam interaksi kami dalam kehidupan keluarga. Sebagai persemaian kasih. Dan tentu juga berimbas dalam interaksi yang lebih luas. Dalam kehidupan bersama dengan yang lainnya. Mohon ampun Tuhan atas berbagai macam kelemahan, kekeliruan dan keterbatasan kami. Saat ini kami datang kepadamu, mau terus belajar untuk Tuhan didik, Tuhan arahkan sebagaimana firman-Mu. Ya Bapa di surga, terima kami, ampuni kami. Layakkan kami mendengarkan dan merenungkan, mampukan kami terlebih, kuatkan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari baca firman Tuhan dari Kejadian 25. Kitab Kejadian pasal 25. Ayatnya yang ke-21 dan ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Demikian bacaan firman Tuhan yang datang kepada kita malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita merenungkan firman-Nya dengan tema keluarga adalah persemaian kasih. Mengawali renungan ini mari kita memuji, mari kita bernyanyi dengan lagu yang cukup populer ya, yang biasa kita kenal dengan Keluarga Cemara ya. Ya, bagian tertentu pada awal lagu saja yang kita nyanyikan. Harta yang paling berharga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah
adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sepenggal dari syair lagu Harta yang Paling Berharga tadi menegaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita, ada banyak yang berharga yang kita miliki, tetapi satu yang paling berharga di antara banyak yang berharga adalah keluarga. Di dalamnya ada seorang bapa, di dalamnya ada seorang ibu, di dalamnya ada anak-anak. Dan karena begitu sangat berharganya keluarga itu, maka keluarga kita harus jaga dengan baik, kita harus rawat dengan baik, dipelihara dengan baik. Kita berusaha untuk memfokuskan perhatian kita dengan maksimal memberikan yang terbaik bagi keluarga kita. Dan terkait dengan tema renungan kita, keluarga adalah persemaian kasih. Keluarga adalah harta yang paling berharga. Tuhan mau dan Tuhan menginginkan supaya keluarga juga di dalamnya ditanamkan benih-benih kasih. Di dalamnya ditaburi benih-benih kasih yang diharapkan benih kasih itu bisa bertumbuh dengan baik dan bahkan berbuah lebat, supaya hidup ini semakin bermakna. Ada arti dalam kehadiran kita di dalam keluarga, dalam kehadiran kita dengan orang-orang lain, terlebih juga dalam kehadiran kita dalam persekutuan orang-orang percaya, terlebih lagi buat kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, jikalau keluarga adalah persemaian kasih, maka kasih itu harus ditabur, maka kasih itu harus dihadirkan di dalam kehidupan keluarga. Firman Tuhan berbicara tentang sebuah keluarga. Keluarga Ishak dan Ribkah yang pada akhirnya kita kenal memiliki anak kembar yang bernama Esau dan Yakub. Sebelum mereka memiliki anak, mereka begitu sangat bergumul. Ada 20 tahun lamanya baru mereka memiliki anak. Dikatakan dalam bacaan kita, Ishak berdoa supaya istrinya yang mandul itu Tuhan kasihi. Dan Tuhan mendengarkan doanya. Dan kemudian mengandunglah si Ribka itu. Tetapi dikatakan anak yang dikandungnya itu kembar. Belum lahir saja mereka sudah bermasalah. Dikatakan masih berada di dalam kandungan ibu mereka. Mereka sudah bertolak-tolakan. Mereka sudah memperlihatkan benih-benih perselisihan. Mereka sudah memperlihatkan benih-benih pertengkaran. Bertolak-tolakan artinya enggak sepaham. Kalau dalam bahasa Toraja sibokoran. Mereka tidak sepaham. Dan ternyata memang ketika anak ini lahir, mereka bertumbuh dan memperlihatkan perbedaan yang begitu sangat menonjol. Ada yang suka tinggal di rumah menjadi anak mami.
Ada yang lebih suka di luar, ditempah oleh alam. Esau akhirnya menjadi pemburu yang sangat handal. Yakub menjadi seorang juru masak yang begitu sangat handal pula. Bapak Ibu saudara-saudara, kita tahu pada akhirnya kedua anak bersaudara ini, kedua kembaran ini berselisih paham dan mereka hendak saling melenyapkan. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, di mana kasih mereka? Di mana persaudaraan mereka? Di mana ikatan darah daging mereka? Di mana rasa mereka sebagai dua saudara kembar lagi? Bapak Ibu saudara-saudara, kira-kira ada nggak yang salah? Kalau kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara, Alkitab juga jelas memperlihatkan bagaimana peran seorang Ishak, peran seorang Ribka bagi anak-anak mereka. Potensi mereka untuk berselisih paham sudah ada sejak dalam kandungan, tetapi itu tidak disadari, malah dipupuk dengan sikap yang tidak baik. Ya. Potensi kacau itu sudah ada, potensi ketidakbaikan sudah ada, benih-benih perpecahan sudah ada, benih-benih perselisihan itu sudah ada, benih-benih ketidakcocokan sudah ada, tetapi malah dipupuk. Bukannya diatasi dengan baik, tetapi malah dipupuk. Ribka lebih sayang kepada Yakub. Ishak lebih sayang kepada Esau. Akhirnya ada anak mami, ada anak papi. Dan hal itu bisa dibayangkan menimbulkan kecemburuan satu di antara yang lainnya. Dan benih-benih ketidakbaikan itu semakin bertumbuh manakala Yakub merampas dengan licik dengan cara menukarkan kacang merah, masakan kacang merah dengan hak kesulungan itu. Bodohnya Esau dengan mudahnya mau dirampas hak kesulungannya. Akhirnya kedua saudara saling kejar-mengejar. Dan pada akhirnya persaudaraan mereka hancur lebur. Walaupun pada akhirnya mereka juga sadar dan bermaaf-maafan satu dengan yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara, belajar dari firman Tuhan. Ada enggak benih-benih pertengkaran, benih-benih perpecahan di dalam keluarga kita? Dan ada enggak cara-cara kita yang tidak adil, cara-cara kita yang baik untuk memupuk persaudaraan, ikatan kekeluargaan itu dalam keluarga kita dengan baik pula. Bapak Ibu saudara-saudara, jujur kita katakan, benih perpecahan, benih pertengkaran itu potensi kita tidak saling memahami, potensi kita bisa bertengkar itu sangat besar dan ada pada diri kita. Siapapun, jujur Bapak Ibu saudara-saudara, ada enggak di antara kita yang bertengkar di dalam keluarga? Suami dan istri, bolehlah angkat tangan ya. Adik dan kakak, pernah enggak kita bertengkar? Jujur saya di tempat ini mengatakan saya pernah mengalami, tapi tidak sering-sering amat. Lalu apakah benih perpecahan itu bisa
ditangani dengan baik, menggantikannya dengan benih kedamaian, benih kasih, persaudaraan dan lain sebagainya, bisa Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, firman Tuhan mengajak kita apapun itu bisa kita minta kepada Tuhan. Jangankan Bapak Ibu saudara-saudara, hal seperti itu, hal yang tidak mungkin pun menjadi mungkin. Nah, Ribka datang kepada Tuhan meminta petunjuk kepada Tuhan. Jadi petunjuk itu hanya dari Tuhan, kepada Tuhan. Jangan pernah kita membedakan anak-anak kita, apalagi membeda-bedakan mereka di depan saudara-saudara mereka, mengatakan bodoh kamu. Jangan pernah bilang ada anak papi, ada anak mami. Jangan pernah membeda-bedakan kasih sayang kepada mereka. Dan jangan pernah tidak menghargai mereka dengan mengungkapkan kata-kata yang mematikan semangat dan motivasi mereka. Terima mereka dengan apa adanya, dengan keterbatasan-keterbatasan mereka. Tugas kita adalah menuntun mereka supaya mereka semakin baik. Dan anak kita pun akan menjadi anak-anak yang mencintai orang tuanya, mencintai dirinya, mencintai saudara-saudaranya, dan mencintai orang lain. Karena mereka sedari dini dididik dengan benih-benih kasih. Dan kasih yang utama itu adalah kasih dari Tuhan yang tidak membeda-bedakan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, jadikan keluarga kita sebagai tempat persemaian kasih. Dan dalam keluarga kita akan tumbuh benih kasih, bertumbuh dengan baik dan berbuah lebat. Sehingga keluarga kita pun menjadi berkat. Roh Kudus memberkati. Amin. Mari kita aminkan firman Tuhan, kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 289, Keluarga Hidup Indah. Ayat pertama dan ayat kedua. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Di dunia banyak jalan, jalan manakah ditempuh? Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Kita aminkan firman Tuhan dan kita bersyukur atas semuanya itu dalam segenap hidup kita. Dan mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu atas firman-Mu, mengingatkan dan mengajarkan kami betapa pentingnya kasih itu ditabur dan dipelihara dengan baik supaya bertumbuh. Terlebih di dalam keluarga kami. Kami mulai dari tengah-tengah persekutuan kami yang kecil dalam konteks keluarga. Dan
boleh berbuah dengan baik, sehingga dapat kami teruskan dalam kehidupan bersama di dunia ini. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan kami. Saat ini juga kami berdoa menyerahkan seluruh umat Tuhan dalam kehidupan keluarga mereka. Banyak kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, keterbatasan-keterbatasan pada diri kami. Mohon Tuhan campur tangan menolong kami. Sehingga anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami boleh terdidik dengan baik sebagaimana maksud-Mu. Dan kami sebagai orang tua pun dapat menyatakan tugas dan kewajiban kami seperti yang Tuhan ingini. Kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami. Kami pun menyerahkan hidup kami seterusnya. Sertai kami dalam langkah juang setiap hidup kami. Dalam setiap hari kehidupan kami. Dalam pekerjaan kami, usaha kami, persekutuan kami, interaksi kami. Juga dalam pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Kami berdoa buat kehidupan ini supaya semakin lebih baik. Lingkungan kami, juga situasi saat ini. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang berencana, Tuhan yang mengaturnya dengan baik. Kami percaya pada rencana-Mu yang indah. Kami menanti dalam iman hanya kepada Tuhan. Semua yang kami nyatakan adalah kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan terima pelayanan kami, berkati anak-anak-Mu. Kami serahkan seluruh umat-Mu dalam segenap kehidupan mereka. Sambut sempurnakan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji syukur kepada Tuhan, firman-Nya sudah kita dengarkan bersama. Semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita nyatakan bersama dalam tuntunan Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Dan kita teruskan untuk terus menjadi berkat bagi kehidupan bersama. Roh Kudus memberkati, Tuhan memberkati, dan sampai jumpa. Selamat malam. Jalan Tuhan itulah, terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya, segala